Apa serangan narasi ini yang kerap dilancarkan buzzer-buzzer bayaran di akun-akun pendukung 01 maupun 03? Yaitu, kalau kalah mah kalah aja, ngapain gugat-gugat sampai ke MK? Mereka lupa ya, junjungannya ini si paling berpengalaman loh menggugat di MK. Inilah Political Review, Aksenation YouTube channel buat positive people. Jangan lupa subscribe kami terlebih dahulu. Saat ini, tim hukum Amin dan tim hukum Ganjar Mahfud sedang menggugat hasil pengumuman pemilu di MK loh. Nah, permainan narasi oleh buzzer-buzzer bayaran terus dimainkan di kolom-kolom komentar. Seperti ya, kalau kalah kalah aja. Ngapain capek-capek gugat ke MK? Orang kalah kok nggak terima, mbok yang legowo gitu loh. Begitulah narasi-narasi yang dibangun ya. Tapi tunggu. Kayaknya udah ada yang lupa nih akan sejarah junjungannya. Kalau kita mau flashback ke belakang, bahwa gugatan ke MK ini selalu dilakukan oleh kandidat yang kalah dalam Pilpres, termasuk oleh Prabowo Subianto sendiri. Sepanjang Prabowo ini menjadi calon di pemilu Indonesia, kayaknya setiap musim juga Prabowo ini menyambangi MK buat melakukan gugatan. Kita coba cek sebentar, biar pendukung Oke Gas menangis melihat fakta yang sebenarnya. Pada tahun 2004 saat SBY JK terpilih, pasangan Wiranto Gus Solah mengajukan gugatan ke MK. Pada tahun 2009 saat SBY Budiono terpilih, pasangan Megawati Prabowo dan pasangan JK Wiranto juga mengajukan gugatan pemilu ke MK. Pada tahun 2014 saat Jokowi JK menang, pasangan Prabowo Hatta mengajukan gugatan ke MK juga nih. Pada tahun 2019 saat Jokowi Ma'ruf Amin menang, pasangan Prabowo Sandi juga melakukan gugatan ke MK. Nah, udah tahu kan rupanya Prabowo ini udah 3 kali loh melakukan gugatan ke MK. Jadi udah pengalaman banget kan ya. Ayo, kalau kayak gini yang bayaran-bayaran itu mau bilang apa? Beda dong dengan Anies dan Ganjar yang baru pertama kali melakukan gugatan ke MK di pemilu 2024 ini. Nah, sepanjang pemilu 2004 sampai 2019, MK menolak semua gugatan itu karena sewaktu itu soal angka yang salah yang selalu digugat di MK, atau prosesnya yang menghasilkan angka kemenangan. Pokoknya soal angka-angka itulah yang sering digugat. Nah, di gugatan MK yang di pemilu sekarang ini beda. Nah, adalah soal proses sebelum pemilu. Misal terkait aturan MK yang dirubah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih, apakah MK bakal mengabulkan gugatan dari paslon 01 dan 03 untuk melakukan pemilu ulang dan mendiskualifikasikan paslon 02? Ya, kita tentu nggak tahu. Kita masih menunggu putusan MK nanti di April mendatang. Kalau salah tanggal 20 April ya. Tapi proses gugatan ke MK ini kayaknya bikin kubu 02 ini ketar-ketir nggak sih? Sebab Prabowo ini langsung menyambangi Surya Paloh, Ketua Nasdem, salah satu parpol pengusung Anies Mohaimin. Agak lain emang sih kenapa pihak yang diumumkan unggul oleh KPU malah yang capek-capek datang ke markasnya Nasdem. Kalau buzzer bayaran mau belain atau mengcounter sambil bilang low profile, Prabowo negarawan, dan lain sebagainya, bukankah seharusnya nunggu keputusan MK dulu, gak sih, biar clear semuanya? Nah, kan ini kan baru pengumuman KPU yang belum 100% final, sebab masih ada pihak yang ingin melakukan gugatan. Jadi menurut positive people, gimana nih tentang manuver-manuver 02 ini? Tentu kita masih akan pantau terus ya, update-update situasi politik di Indonesia. Dan yuk dukung dan kawal siapapun pemimpin Indonesia ke depan yang benar-benar jujur dan melewati proses-proses pemilu ini dengan baik, baik itu Anies Baswedan, baik itu Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Jangan lupa subscribe. Aksenation. Wassalamualaikum.